Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Di video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara pecah dapan pohon kimang ya teman-teman. Di sini saya sudah menampilkan contoh pohon kimang yang saya sudah pecah 4 sebelumnya. Di sini langkah awal saya akan membuka polybag yang saya gunakan karena juga sudah cukup lama. Saya akan proses pecah dapan teman-teman. Kemudian selanjutnya pastikan semua tanah di sekitar polybag tersebut sudah gemuk ya teman-teman. Itu bertujuan nanti ketika pencabutan agar pohon ataupun akar dari pohon kimang tersebut tidak terluka teman-teman. Itu akan sangat berbahaya karena dapat menyebabkan busuk akar ataupun busuk batang di kemudian hari ketika penanaman. Bisa kalian lihat di sini medianya sudah full dengan akar, jadi sudah sangat cocok ya teman-teman, dan kambium pun sudah sangat menutup teman-teman. Kemudian langkah yang berikutnya itu saya akan membersihkan atau memotong akar yang memang tidak diperlukan. Kalian bisa memotong semua akar yang tidak dibutuhkan, itu bertujuan untuk nanti memaksimalkan pertumbuhan akar yang memang kita inginkan. Di sini saya hanya membiarkan beberapa akar yang hanya berada pada ujung pecahan teman-teman. Ya, bisa kalian lihat. Dan di sini saya juga memotong beberapa akar yang dominan lebih besar. Ini bertujuan untuk mensupport akar-akar yang kecil agar bisa berkembang teman-teman. Selagi itu kalian juga harus mengarahkan akar-akar yang berserabutan teman-teman. Langsung saja kalian potong. Ya, seperti itu teman-teman. Langkah selanjutnya kita harus membersihkan bagian kulit dan juga akarnya teman-teman. Oke, bisa kalian lihat di sini saya akan membersihkan bagian kulit dan juga akarnya sebelum kita melakukan proses pecah batang. Itu bertujuan untuk membersihkan kotoran-kotoran teman-teman ya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk pembersihannya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya itu pemecahan batang. Di sini kalian bisa memilih akar yang ingin kalian gunakan. Namun sebelum kalian melakukan pemecahan batang, ada baiknya kalian memberikan garis teman-teman. Ini bertujuan agar nanti saat proses pembelahan batang itu tidak besar sebelah teman-teman. Ya, saya menggunakan pisau secara berlahan, pelan-pelan saja, bisa kalian simak. Dan saran dari saya untuk pecahan ke-8 ini, jangan sampai pecahannya itu ketinggiannya menyamai pecahan pertama teman-teman. Jikalau memang pecahannya itu setara dengan yang pertama, itu akan membuat nanti pecahannya itu bukan menjadi batang tapi menjadi seperti akar karena lama pertumbuhan dan penutupan kambiumnya teman-teman. Di sini saya menggunakan pengganjalan, yaitu saya menggunakan batu teman-teman. Kenapa saya menggunakan batu? Karena kalau menggunakan kayu ataupun media lain boleh-boleh saja, tapi kalau menggunakan misalnya seperti kayu itu ada masanya teman-teman. Nanti ketika dia lapuk bisa dimakan rayap dan itu bisa berpengaruh pada pohon kita dan cukup merugikan. Di sini saya menggunakan batu, di mana batu tersebut tidak memiliki massa teman-teman ya. Untuk contoh yang berikutnya ini, di sini ada akar yang dominan besar pada bagian tengah. Di sini saya akan memotongnya. Tujuan saya memotong di sini agar nanti saya bisa membelah pada bagian tengah. Dan saya juga sudah meninggalkan 2 akar di bagian sisinya sebagai tumpang hidup nanti pecahannya teman-teman. Langkahnya juga sama teman-teman, kita garis dulu dan juga langsung kita belah. Silakan kalian simak, semua prosesnya itu sama seperti ini. Kita lakukan perlahan. Nah, cukup segitu saja agar tidak terlalu dalam. Ya, lagi satu saran dari saya, jikalau kalian ingin membuat ganjalan pada belahannya, itu kalian pasang dari bawah teman-teman ya. Kenapa dari bawah?
Jika kalian memasang dari atas, itu nanti ditakutkan dapat merusak kambium atau kulit batang dari pohon kimeng ini, teman-teman. Dan nanti ketika kalian melakukan penyiraman atau penanaman, itu dapat menyebabkan busuk ataupun mengering, teman-teman. Semua akar yang dominan besar saya potong jika memang tidak saya butuhkan. Jangan takut pohon ini mati, karena pohon kimeng adalah salah satu pohon yang sangat bandel. Ya, bisa kalian lihat prosesnya. Silakan kalian simak dan belajar bersama-sama ya, teman-teman. Semua yang saya jelaskan ini itu berdasarkan pengalaman saya dan tidak ada maksud untuk menggurui. Seperti ini saya membersihkannya kembali dengan menggunakan air agar getahnya itu menghilang, teman-teman ya. Nanti ditakutkan dapat menyebabkan busuk akar. Kemudian untuk langkah selanjutnya saya akan memotong ranting atau cabang yang memang tidak diperlukan, teman-teman. Saya juga mengurangi daunnya. Ini bertujuan untuk mengurangi penguapan pada pohon tersebut. Jikalau kalian tidak membuangnya, boleh-boleh saja, teman-teman. Cuman yang kita takutkan nanti penguapannya terlalu tinggi karena belum ada support dari akar. Pohon tersebut bisa mengering dan layu, teman-teman. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya, bisa kalian lihat ini adalah hasil dari pecah 8. Dulu pohon ini sebesar ini, teman-teman. Saya potong, saya belah 4, kemudian saya tanam, dan ini adalah bekas sayatan dulu, teman-teman ya, ketika pecah 4-nya tersebut dan kambiumnya sudah menutup. Baik, ini adalah contoh dari pecah 8 dan langkah selanjutnya adalah penanaman. Saya menggunakan talang pada bagian bawahnya. Ini bertujuan untuk agar akar mau ke samping. Untuk media saya menggunakan sekam yang sudah lapuk, dan saya juga menggunakan pasir kali. Dan di sini ada pupuk organik yang saya gunakan itu sedikit saja, teman-teman, karena umumnya penanaman awal pupuk dapat menyebabkan pembusukan, teman-teman. Jadi penanganan kalian saat menggunakan pupuk itu harus tepat, dan kalian juga tidak perlu menggunakan pupuk jika memang tidak punya, teman-teman, karena umumnya sebuah pohon untuk penanaman awalnya itu hanya untuk sebagai media pelembab atau sebagai penumbuh saja, teman-teman. Subur dan tidaknya pohon tersebut itu dipengaruhi dari bagaimana kalian melakukan atau perlakuan kalian terhadap pohon ketika sudah hidupnya, teman-teman, baik itu dari penyiraman, penempatan maupun pemupukan. Di sini saya mencampur rata, teman-teman. Bisa kalian lihat banyak bebatuan di sini dari media saya. Saya sengaja menggunakannya dan tidak menyaringnya, itu agar media saya gunakan itu boros, teman-teman. Saat proses penyiraman itu penyerapan airnya sangat cepat agar tidak menjadi asam, teman-teman, karena pohon kimeng itu tidak terlalu menyukai media yang lembab. Kemudian untuk penanamnya saya tanam lagi pada polybag. Polybag yang saya gunakan ukurannya sama, teman-teman, kecil. Buat kalian yang ingin menanamnya di polybag besar juga boleh. Di sini tujuan saya menggunakan polybag kecil itu karena saya di sini belum program akar, teman-teman. Saya hanya program batang. Nanti kalau memang sudah tumbuh atau sudah menutup kisaran 1,5 atau 2,5 bulan, saya bongkar, baru saya program akar, teman-teman. Saran dari saya, jika ingin menanam pohon piko itu kalian menempatkannya pada bagian atas polybag atau medianya lebih banyak, teman-teman, karena umumnya pohon tikus tersebut akarnya itu pasti condong ke bawah dan cepat tumbuh. Dan untuk pengisian pada bagian batang medianya itu bisa kalian secukupnya saja, teman-teman ya.
Oke teman-teman, bisa kalian lihat untuk proses penanamannya. Saran dari saya untuk menanam pohon fikus atau kimeng itu penanamannya, tanahnya atau medianya itu berada pada ujung pecahan, karena jika sampai batangnya itu tertutup tanah terlalu lama itu dapat menyebabkan pertumbuhan akar yang tidak kita inginkan, karena jenis pohon fikus itu sangat mudah tumbuh. Di sini saya menambahkan media lumayan banyak karena nanti akan saya siram, kemudian pasti akan menyusut karena saya menggunakan media yang boros. Untuk penempatannya saya menempatkan pada tempat teduh dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi penguapan, namun dia masih terkena sinar matahari agar tidak mengurangi fotosintesisnya teman-teman. Sebenarnya kalian boleh saja menempatkan pada tempat yang terkena sinar matahari, namun perlakuannya itu harus khusus. Sesekali saya melakukan penyemprotan untuk mengurangi penguapan. Baik teman-teman, itu adalah seputar tata cara pecah 8 pohon kimeng. Jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan tekan like dan juga subscribe. Jika kalian ingin juga mendapatkan pembelajaran atau informasi tentang pepohonan lainnya, kalian bisa request di kolom komentar. Mari kita sama-sama belajar. Salam sukses selalu.